Kami dari peserta Latsar Angkatan 14 Kelompok 2A ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu kasus pelanggaran nilai-nilai ASN. Kami memilih kasus korupsi pengadaan wastafel di Aceh yang melibatkan mantan Kadisdik Aceh. Ini salah satu contoh nyata pelanggaran nilai dasar ASN. Tiga tersangka kasus korupsi pengadaan tempat cuci tangan dan sanitasi di sekolah-sekolah Aceh tahun 2020 resmi diserahkan ke Kejaksaan. Menyalahgunakan wewenang. Pengadaan wastafel yang seharusnya bertujuan untuk mendukung protokol kesehatan justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai ladang untuk memperkaya diri. Aktor yang terlibat adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh yaitu Rahmat Fitri. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, PPTK, yaitu Zulfahmi. Pejabat Pengadaan yaitu Muhlis. Yang terakhir kontraktor atau penyedia barang diantaranya Teku Iskandar, Syifaq Muhammadius, Muhammad Hafid dan Teku Izin. Analisis peran dan pelanggaran nilai berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi layanan. Perannya ASN seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. ASN tersebut telah melanggar nilai ini dengan mementingkan keuntungan pribadi, mengabaikan keselamatan dan kesehatan masyarakat sekolah. Yang kedua yaitu akuntabel. ASN berperan untuk menjalankan proyek pengadaan wastafel dengan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun ASN tersebut gagal mempertanggungjawabkan alokasi dana yang digunakan. Yang ketiga yaitu kompeten. ASN seharusnya mampu untuk mengelola pengadaan secara profesional, efektif, dan efisien. Tetapi nyatanya ASN tersebut menunjukkan ketidakkompetenan dalam mengelola anggaran negara dengan benar mengakibatkan kerugian negara. Yang keempat harmonis. Mendorong terciptanya suasana kerja yang kondusif dan menjaga keseimbangan, nyatanya membentuk konspirasi dan kolusi untuk kepentingan pribadi dan keuntungan finansial. Yang kelima loyal. Loyalitas ASN harus ditunjukkan kepada bangsa dan negara dengan menjaga nama baik institusi. Nyatanya korupsi menunjukkan ketidaksetiaan terhadap negara, mengkhianati publik dan merusak citra ASN dan institusi. Yang keenam adaptif. ASN seharus lebih berinovasi untuk menjadi yang terbaik bukan malah mencari celah hukum dan celah sistem untuk melakukan markup dan penyelewengan. Yang ketujuh kolaboratif. ASN seharusnya mendorong kerjasama antar instansi atau dengan masyarakat untuk kepentingan publik, bukan malah berkolaborasi dalam tindak pidana korupsi yang bukan untuk kemaslahatan publik. Dampak penerapan atau pelanggaran nilai berakhlak. Dampak positif. Pengadaan wastafel akan transparan, efisien, dan berkualitas sehingga wastafel akan benar-benar berfungsi di sekolah-sekolah. Dampak negatif. Kerugian negara, pembangunan yang terbengkalai, menurunnya kepercayaan publik serta sanksi hukum dan sosial. Gagasan alternatif pemecahan masalah. 1. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal. 2. Penerapan sistem pengadaan digital yang transparan. 3. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. 4. Edukasi dan pelatihan anti korupsi. Konsekuensi penerapan alternatif pemecahan masalah. 1. Peningkatan pengawasan. Konsekuensi positif. Korupsi menurun, akuntabilitas ASN meningkat. Konsekuensi negatif, membutuhkan SDM dan anggaran yang lebih besar. 2. Sistem pengadaan digital. Konsekuensi positif, mengurangi kolusi, transparansi, dan efisien. Konsekuensi negatif, membutuhkan investasi besar dan pelatihan SDM, rentan akan cyber. 3. Penegakan hukum. Konsekuensi positif, menciptakan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik. Konsekuensi negatif, bisa disalahgunakan sebagai alat politik atau balas dendam. 4. Edukasi dan pelatihan. Konsekuensi positif, budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Konsekuensi negatif, membutuhkan waktu yang lama dan pelatihan yang tidak efektif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.